Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melgana Fernanda, nomor absen 19, NPM 2022078868, lokal 3C non-reguler. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Amuntai. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah komputer yang bertemakan software application. Yang pertama, pengertian software. Software disebut juga dengan perangkat lunak. Merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Yang kedua, pengertian application. Application dalam ilmu komputer adalah suatu perangkat lunak atau software atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Yang ketiga, pengertian software application. Software aplikasi adalah perangkat lunak penunjang produktivitas kerja yang memberikan peranan dan manfaat dalam optimalisasi mutu kerja, atau ialah bagian dari software komputer yang menggunakan kemampuan komputer secara langsung dan menyeluruh untuk mengerjakan suatu tugas atau fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna, atau suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Software aplikasi suatu program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau merancang rumah. Software aplikasi program komputer yang mengandalkan perintah-perintah yang disampaikan oleh seorang user atau pengguna komputer agar aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai perintah si pengguna tersebut. Software aplikasi dibuat untuk digunakan melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Dengan adanya software aplikasi ini, seorang user atau pengguna komputer dapat mempermudah pekerjaan mereka secara instan. Software aplikasi perangkat lunak yang biasa digunakan oleh siapa saja untuk membantu pekerjaannya. Perangkat lunak aplikasi dapat dengan mudah diinstal di dalam komputer kita. Macam-macam software application. Application software dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, program aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang langsung dibuat oleh seorang programmer yang disesuaikan dengan kebutuhan seseorang ataupun untuk kebutuhan suatu perusahaan. Biasanya menggunakan bantuan suatu bahasa pemrograman. Misalnya menggunakan Visual Basic, PHP, ataupun bahasa pemrograman apa saja yang mendukung. Contoh dari program aplikasi adalah program penggajian karyawan atau payroll, program penjualan tiket pesawat atau kapal laut, program kasir, program billing warnet atau wartel. Yang kedua, program paket. Program paket merupakan program khusus untuk dalam paket-paket tertentu yang dibuat oleh software host ataupun langsung bawaan dari suatu sistem operasi. Yang ketiga, program pengolah kata. Contohnya adalah Microsoft Word, OpenOffice org Writer, CWriter, WordProfix, WordStar, CodeWriter, AmiPro, dan lain-lain. Yang keempat, program pengolah angka. Contohnya adalah
Microsoft Excel, OpenOffice Org Club, Quattro Pro, Lotus 123, dan lain-lain. Yang kelima, program presentasi. Contohnya adalah Microsoft PowerPoint, OpenOffice Org Plus, MagisPoint, Corel Presentation, Apple Work, dan lain-lain. Yang keenam, program desain grafis. Contohnya adalah Adobe Photoshop, CorelDRAW, Freehand, AutoCAD, dan lain-lain. Yang ketujuh, program browser. Contohnya adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape Communicator. Yang kedelapan, program database. Contohnya adalah Microsoft Access, OpenOffice Org Bus, Visual Force, PogBus, DBus, dan lain-lain. Yang kesembilan, program animasi. Contohnya adalah Macromedia Plus, Swiss, dan lain-lain. Yang kesepuluh, program multimedia. Contohnya Windows Media Player, WinAMP, Cyberlink, Real Player, DVD Player. Software aplikasi terdiri dari bahasa pemrograman, program aplikasi, program paket atau paket aplikasi, program totalitas, games dan entertainment, dan lain-lain. Untuk mendukung operasi software aplikasi di atas, tugas pengguna komputer bagi menjadi A. Analisis sistem, B. Programmer, C. Operator, D. Administrator database, yaitu orang yang bertugas melakukan definisi dan manipulasi software database. Ini dibutuhkan jika software yang dioperasikan akan menggunakan aplikasi database. E. Administrator jaringan, yaitu orang yang bertugas mengelola software, sistem operasi, software aplikasi yang digunakan dalam sebuah jaringan komputer. Definisi software application. Pemakaian. Aplikasi software melakukan tugas tertentu tergantung pada bagaimana ia dirancang. Ini tidak dapat melakukan tugas lain yang berada di luar cakupannya. Instalasi. Aplikasi software diinstal hanya ketika pengguna membutuhkannya. Misalnya, kamu hanya akan menginstal software edit foto ketika kamu ingin mengedit beberapa foto. Waktu eksekusi. Aplikasi software hanya akan berjalan jika diminta. Kamu akan memulai pengolah kata ketika kamu perlu membuka atau menyiapkan beberapa dokumen. Abstraksi. Untuk aplikasi software, pengguna akan memiliki interaksi langsung dengan software. Bahkan pengguna mengontrol cara software beroperasi. Ketergantungan. Aplikasi software tidak dapat berjalan secara independen. Mereka tergantung pada kondisi yang disediakan oleh operating system. Kompleksitas. Pemrograman aplikasi software tidak rumit. Seorang programmer hanya perlu memiliki pengetahuan tentang sistem software yang mendasarinya dalam bahasa tingkat tinggi. Jenis-jenis dan manfaat software application. Dari segi kegunaan dan manfaatnya dibagi 3 jenis software aplikasi. Jenis-jenis software aplikasi tersebut adalah: yang pertama, software aplikasi media pekerjaan. Software aplikasi sebagai media pekerjaan adalah software atau program komputer yang digunakan untuk mempermudah dalam bidang pekerjaan. Contohnya, software aplikasi dalam mempermudah bidang pekerjaan adalah Microsoft Office. Digunakan dalam pengolahan data seperti pembuatan surat. CorelDRAW digunakan dalam pembuatan logo, kartu nama, desain kaos, dan lain-lain. Photoshop digunakan dalam memanipulasi foto, desain browser, desain kaos, desain logo, dan lain sebagainya. Adobe Premiere digunakan dalam penyutingan video. Tanpa aplikasi ini, mungkin tidak ada hasil film sebagus seperti sekarang. Yang kedua,
Software aplikasi media hiburan. Software aplikasi sebagai media hiburan adalah merupakan program yang paling sering digunakan atau dipakai ketimbang aplikasi yang berguna di bidang pekerjaan. Dari fungsi sendiri pastinya teman-teman sudah tahu, dan menurut saya tidak perlu diperjelas lagi tentang hal ini. Contoh aplikasi yang paling dominan pada media hiburan adalah software game. Yang ketiga, software aplikasi media komunikasi. Software aplikasi sebagai media komunikasi adalah software yang digunakan seorang pengguna komputer agar dapat saling berhubungan atau berkomunikasi dengan pengguna komputer lain di berbagai tempat maupun berbagai belahan dunia. Sebenarnya, mungkin banyak sekali aplikasi yang berfungsi sebagai media komunikasi. Namun, di sisi saya hanya akan memperjelas tentang satu program saja. Contoh dari semua aplikasi media komunikasi salah satunya adalah Yahoo Messenger atau sering kita sebut dengan YM. Aplikasi ini dapat berbagi obrolan yang berupa beberapa teks atau kalimat dari orang satu ke orang yang lain. Namun, dengan catatan mereka harus saling terhubung satu sama lain. Tidak hanya obrolan melalui teks, mereka juga dapat saling bertatap muka melalui webcam. Software aplikasi. Software yang paling banyak digunakan dalam bidang aplikasi software. Software ini digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam bidang bisnis. Kedua, engineering and generative software. Software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasi berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, dari analisis ketegangan otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan skincare. Contoh CAD atau CAM, Computer Aided Design atau Computer Aided Manufacture. Ketiga, embedded software. Suatu software disimpan dalam memori tetap RAM, read-only memory, dan digunakan untuk mengontrol produk, dan sistem software ini dijalankan dengan berbagai fungsi terbatas. Keempat, PC software atau personal komputer. Software yang banyak digunakan di komputer pribadi atau PC. Contoh, word processing, spreadsheet atau Lotus, SuperCalc, komputer grafik, Printsoft, Printmax, Games, Bowman Load Runner, DBMS, Fogbus, Clipper, dan lain-lain, network, LAN, novel. Kelima, artificial intelligence software. Software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan analisis komputasi biasa. Saat ini, bidang AI yang paling aktif adalah ecosystem atau knowledge system. Bidang aplikasi lain dari software AI adalah pengenalan citra dan suara, terutama pembuktian dan permainan game. Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi, application suite. Contohnya adalah Microsoft Office dan OpenOffice ORG yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Seringkali mereka memiliki kemampuan untuk saling berintegrasi satu sama lain sehingga menguntungkan pengguna. Contohnya, suatu lembar kerja dapat dibenamkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang terpisah. Aplikasi sistem atau software yang dibeli perusahaan dari tempat pembuatannya. Aplikasi akan menggunakan sistem operasi komputer dan aplikasi yang lainnya yang mendukung.
Istilah ini mulai perlahan masuk ke dalam istilah teknologi informasi semenjak tahun 1993 yang biasanya juga disingkat dengan APPN. Berikut beberapa aplikasi software yang terdapat di pasaran. Perangkat untuk hiburan. Beberapa contoh dari software ini yaitu Winamp untuk mendengar musik, game, dan berbagian untuk hiburan. 2. Perangkat lunak pendidikan berguna untuk mempelajari atau mereferensikan tentang pendidikan atau pengetahuan. 3. Perangkat lunak bisnis. Software ini berguna untuk aplikasi bisnis. Contohnya untuk menangani utang piutang, pencatatan barang, dan sebagainya. 4. Perangkat lunak khusus. 5. Perangkat lunak produktivitas kerja. Contoh aplikasi software Microsoft Office, Word, Excel, Pengertian aplikasi software pada software penunjang produktivitas kerja sebagai berikut. A. Word processing adalah pengolahan kata untuk membuat dokumen, fungsinya memformat teks agar teks lebih rapi. B. Spreadsheet adalah sekumpulan sel yang setiap sel terdiri atas nama, baris dinyatakan dengan angka, dan nama kolom dinyatakan dengan huruf. Contohnya, Claris Desktop dari Claris, Lotus Excel dari Microsoft, Lotus 123 dari Lotus, Control Pro dari Notes, Proton dan lain-lain. C. Desktop Publicity biasanya digunakan untuk mencetak kartu undangan karena bisa menemukan metode software lainnya. Contohnya, CorelDRAW, Frame-Maker, Control, Redaction, dan lain-lain. Pengertian aplikasi software pada software penunjang produktivitas kerja sebagai berikut. A. Word processing adalah pengolah kata untuk membuat dokumen, fungsinya memformat teks agar teks lebih rapi. B. Spreadsheet adalah sekumpulan sel yang khas, setiap sel terdiri atas nama baris dinyatakan dengan angka dan nama kolom dinyatakan dengan huruf. Contohnya, Claris Desktop dari Claris, Corporation Excel dari Microsoft, Lotus 123 dari Lotus, Word Pro dari Novel, Protation, dan lain-lain. C. Desktop Publishing biasanya digunakan untuk mencetak kartu undangan karena bisa menggabungkan metode dari software lainnya. Contohnya, CorelDRAW, Frame, Maker, Pinterest, Indexion, dan lain-lain. D. Presentasi grafik biasanya digunakan untuk membuat bahan presentasi grafik, dapat juga ditambahkan fitur-fiturnya. Contohnya, StarOffice, Impress, Freelance, Graphic, PowerPoint, dan lain-lain. E. Komunikasi software yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antar individu melalui email, surat elektronik. Contohnya, Perfect Office, Outlook, Express, HTTP, Messenger, dan lain-lain. F. Personal Information Manager atau kita singkat PIM yang berfungsi pengelola informasi pribadi seperti tugas, rekanan klien, juga keuangan. Contohnya, Community Lotus, Organizer, Komputer Organizer, dan lain-lain. G. Manajemen data berguna untuk mencatat atau memanipulasi dan mengambil data lebih cepat dan tepat, disebut juga DBMS, Database Management System. Contohnya, Visual Effects, Visual Pro, Product, dan lain-lain. Terima kasih.